Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Endarti juga selaku dosen MPKT kelas D kami. Kami dari FG3 yang beranggotakan saya sendiri dan teman-teman saya akan memaparkan proposal PKM kami selaku tugas akhir dari MPKT ini. Iya, Rin. Oke, selamat sore Bu Endarti. Saya Azra Syasa dengan NPM 265255646. Untuk latar belakang, yang pertama, penumpukan sampah yang sulit terurai menyebabkan berbagai masalah yang signifikan di Indonesia. Salah satunya adalah terbuangnya sampah tersebut ke laut. Salah satu sampah non-organik yang dapat merusak lingkungan adalah sampah botol kaca. Material kaca merupakan benda padat, di mana material ini merupakan salah satu material yang sulit terurai karena memerlukan waktu hingga 1 juta tahun untuk terurai. Penggunaan botol kaca yang besar untuk berbagai keperluan manusia seperti botol minuman menuntut produksi material ini dalam jumlah yang cukup besar. Untuk mencegah penumpukan sampah botol kaca di alam, kami menciptakan produk baru yang dapat dipasarkan. Produk ini terbuat dari sampah botol kaca dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif sampah tersebut dan menghambatnya terbuang ke laut. Kami mengembangkan hasil kreasi berupa bocah, yaitu botol kaca hiasan. Hal ini juga untuk memenuhi salah satu misi dari SDG, yaitu berupa mempertahankan kehidupan di bawah laut. Next. Selanjutnya, rumusan masalahnya. Yang pertama, apakah bocah ini mampu menjadi salah satu solusi dalam pemanfaatan sampah botol kaca? Bagaimana menjadikan sampah botol kaca menjadi suatu barang bernilai ekonomis? Bagaimana membuat botol kaca hiasan atau bocah menjadi suatu kerajinan yang bermutu dan berkualitas? Bagaimana strategi pemasaran agar dapat bersaing dengan produk hiasan yang lain dan menarik minat konsumen? Untuk tujuannya, yang pertama, menjadikan bocah sebagai salah satu solusi dalam pemanfaatan sampah botol kaca. Yang kedua, menjadikan sampah botol kaca menjadi suatu barang bernilai ekonomis. Yang ketiga, membuat dompet bocah menjadi suatu kerajinan tangan yang bermutu dan berkualitas. Yang keempat, membuat strategi pemasaran agar dapat bersaing dengan produk yang lain dan menarik minat konsumen. Next. Untuk keluaran yang diharapkan, yang pertama terciptanya botol kaca hiasan atau bocah. Yang kedua, mampu menembus pasar hiasan. Yang ketiga, menjadikan bocah sebagai salah satu produk hiasan yang unggul dan berkualitas yang bersaing dengan merek lainnya. Yang keempat, meningkatkan kreativitas masyarakat dalam pemanfaatan limbah botol kaca. Dan yang terakhir, menjadikan bocah sebagai salah satu solusi terhadap menumpuknya limbah sampah botol kaca dan memenuhi salah satu dari misi SDG. Untuk manfaatnya, mengurangi dampak negatif sampah botol kaca terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, mengeluarkan produksi baru dan inovasi dalam masyarakat terhadap daur ulang limbah botol kaca, mengembangkan jiwa kewirausahaan dan kemandirian, menambah pengalaman dan pengetahuan dalam melakukan usaha dan bersaing usaha lain, dan yang terakhir, menambah kontribusi terhadap salah satu dari misi SDG, yaitu kehidupan di bawah laut. Oke, selamat sore Mbak Endarti. Nama saya Muhammad Reza Putra dengan NPM 206605773. Nah, ini selanjutnya itu ada gambaran umum usaha. Gagasan ada ide dalam pembuatan botol kaca hiasan yang disingkat bocah berawal dari banyaknya pemberitaan tentang besarnya jumlah sampah non-organik, khususnya botol kaca yang terbuang ke laut yang akhirnya mengganggu ekosistem laut itu sendiri. Kami menggunakan botol kaca bekas sebagai dasar yang kemudian akan diisi oleh berbagai pernak-pernik indah seperti bunga atau tumbuhan lainnya. Hasil akhir nantinya dapat diletakkan di meja dan dapat pula dijadikan gantungan sesuai dengan selera masing-masing. Target pasar untuk bocah ini adalah ibu rumah tangga, penyuka hiasan maupun wisatawan. Selain itu, konsumen yang kami targetkan adalah warga digital karena kami akan memfokuskan menjual produk ini secara online mengingat
kondisi sekarang yang masih sangat rentan terhadap pandemi, sehingga lebih mudah bagi kami maupun konsumen untuk bisa memperoleh produk kami. Kami melihat di rumah-rumah modern sekarang telah menekankan pada estetika dan keindahan pada ruangan-ruangannya. Sehingga ini merupakan peluang bagi usaha kami yang menjual produk hiasan dengan inovasi yang akan kami buat, kami dapat menembus pangsa pasar yang luas. Untuk strategi pemasarannya itu ada 6. Yang pertama ada produk, promosi, harga, tempat, masyarakat, dan juga proses. Yang pertama itu produk, hasil produk yang kami buat memiliki beberapa keunikan dan inovasi yang menjadikannya produk lebih baik daripada yang dimiliki pesaing. Promosi, produk yang kami hasilkan kemudian akan dipromosikan di berbagai media sosial, mengingat sekarang merupakan era digital dan promosi di media sosial dapat menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa perlu mengeluarkan biaya promosi. Kemudian untuk harganya sendiri, produk yang kami buat itu memiliki harga yang terjangkau, mulai dari 27.000 per unit. Selain itu, kami juga akan memberikan potongan harga kepada konsumen yang membeli lebih dari 10 unit. Kemudian ada tempat. Produk yang dibuat akan dijual secara online di berbagai platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee, mengingat masih dalam masa pandemi sehingga penjualan secara online akan memudahkan dan melindungi konsumen. Kelima, ada masyarakat. Produk yang dibuat ditargetkan untuk ibu rumah tangga, penyuka hiasan maupun wisatawan. Produk ini juga cocok untuk orang-orang yang sedang mencari souvenir atau hadiah murah dengan kualitas tinggi. Yang terakhir itu ada proses. Produk ini dibuat dengan cara yang terstandarisasi dan terjamin kualitasnya. Baik, selamat sore Bu Endarti juga. Saya Krisna Salafataila, NPM saya 20066056515. Analisis SWOT dari produk kami, yang pertama dari strength. Produk kami memiliki kekuatan berupa kualitas yang tinggi pada harga yang terjangkau, serta menawarkan berbagai variasi pada warna dan hiasannya. Kemudian weakness dari produk kami yaitu produk kami memiliki kelemahan berupa kerentanan untuk mengalami kerusakan mengingat produk terbuat dari kaca sehingga perlu penanganan dengan hati-hati. Kemudian opportunity dari produk kami memiliki kesempatan berupa rumah-rumah modern sekarang telah menekankan pada estetika dan keindahan pada ruangan-ruangannya. Sehingga ini merupakan peluang bagi usaha kami untuk menjual produk yang kami buat. Kemudian yang terakhir, trik dari produk kami memiliki hambatan berupa banyaknya kompetitor yang menawarkan produk yang mirip sehingga dapat menghambat penjualan produk yang kami buat. Kemudian proyeksi keuntungan. Harga unit produksi diperoleh dari biaya total produksi dibagi dengan total unit yang diproduksi. Harga unit produksi sejumlah 1.130.000 dibagi 50, jadi harga unit produksi 22.600 per unit. Harga jual produk kami yaitu 27.120. Kemudian profit usahanya 27.000 dikurangi harga unit produksi 22.600 dikali 50 unit, profitnya sejumlah 220.000. Kemudian BEP-nya total biaya produksi dibagi harga jual, yaitu BEP yang harus kami peroleh sejumlah 42 unit. Kemudian operasional usaha. Dalam melaksanakan kegiatan operasional usaha, kami memperhatikan segala proses produksi agar tidak merusak alam dan sesuai dengan tujuan awal, yaitu untuk berkontribusi pada SDG dengan pengurangan limbah botol kaca. Kami juga nantinya akan menerapkan inovasi-inovasi yang akan membuat produk kami berbeda dengan yang lain. Terima kasih. Saya Nurul Mutia dengan NPM 2006-51110 akan melanjutkan presentasi. Yang selanjutnya itu sumber daya manusia. Orang-orang yang terlibat langsung dalam pembuatan produk ini semuanya berasal dari tim inti dan tidak perlu adanya penambahan lain. Kombinasi kemampuan yang kami miliki sudah cukup untuk menjalankan usaha ini semaksimal mungkin. Kami akan bekerja sama secara efektif dan efisien untuk mencapai misi dan tujuan awal usaha secara penuh dengan komitmen penuh terhadap pelaksanaan usaha. Next. Metode pelaksanaan usaha kami ada beberapa tahapan. Yang pertama, persiapan.
Kegiatan awal persiapan yang kami lakukan adalah berdiskusi dengan semua anggota tim tentang kesiapan masing-masing komponen dalam usaha, mulai dari survei bahan baku, proses pembuatan, penentuan tempat penjualan, penentuan keuntungan yang ingin diraih, sampai produk itu jadi. Selanjutnya ada lokasi usaha. Kami memutuskan untuk menjalankan kegiatan usaha di sekitar DKI Jakarta karena dekat dengan Universitas Indonesia dan sebagian besar rumah tim. Selain itu, di daerah ini juga mudah sekali untuk mencari bahan baku dan menjual hasil jadi produk kami secara online, karena kebanyakan warga DKI Jakarta sekarang sudah peka terhadap kemajuan teknologi. Selanjutnya ada observasi pasar. Kami terlebih dahulu melakukan survei pasar untuk mengetahui tingkat minat konsumen terhadap produk kami. Survei ini berfungsi untuk mengetahui keinginan yang diharapkan oleh konsumen mengenai jenis bahan baku, warna, keunikan, dan juga harganya. Hasil riset ini akan digunakan untuk menentukan desain produk. Untuk biaya usaha dan waktu pelaksanaan akan dipaparkan di slide selanjutnya. Next. Untuk biaya usaha, yang pertama dari bahan habis pakai ini, subtotalnya sebesar 895.000. Untuk biaya transportasi, subtotalnya sebesar 130.000, dan lain-lain subtotalnya sebesar 105.000, sehingga total keseluruhan 1.130.000. Baik, saya akan melanjutkan paparan. Selamat sore, Ibu Endarti. Saya Muhammad Aulia Akbar Hamadi dengan nomor NPM 2006-48743. Di sini saya akan menjelaskan tentang waktu pelaksanaan. Nah, yang pertama itu kita melakukan usaha ini dalam 5 minggu. Pada minggu pertama, kita akan melaksanakan survei bahan dan pasar dan perancangan dan pembuatan produk yang akan dilanjutkan ke minggu kedua. Kemudian di minggu kedua juga kita akan melakukan pengujian produk. Kemudian pada minggu keempat, pada minggu kedua kita juga akan melanjutkan pembuatan produk dalam jumlah sedang. Kemudian dilanjutkan sampai minggu ketiga. Kemudian pada minggu ketiga juga kita akan melakukan finishing dan pengemasan. Kemudian pada minggu keempat kita akan melaksanakan periklanan dan distribusi. Kemudian pada minggu terakhir, yaitu minggu kelima, kita akan melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan akhir. Nah, seterusnya kita akan melaksanakan ada 3 tahap pelaksanaan usaha. Yang pertama adalah perancangan desain, yang kedua adalah pembuatan sampel, yang ketiga adalah uji pasar. Nah, untuk perancangan desain sendiri, setelah melakukan survei minat desain terhadap pasar, kami dapat menentukan desain sesuai dengan keinginan konsumen. Tahap ini sangat berpengaruh pada prospek penjualan karena desain yang bagus, kami harapkan peluang penerimaan konsumen terhadap produk kami semakin tinggi. Dalam kesepakatan dengan anggota kelompok, dapat kita lakukan desain botol kaca hiasan atau bocah. Desain yang banyak diminati oleh konsumen adalah desain yang menarik mata dengan warna yang cerah, sehingga kami menargetkan untuk menerapkan desain itu. Oke, akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karina Putri Prarahmadanti dengan NPM 2006523350. Jadi untuk selanjutnya kami akan melakukan pembuatan sampel. Jadi proses pembuatan sampel itu dilakukan setelah perancangan desain. Tujuannya itu untuk mengevaluasi keseluruhan proses produk yang sudah direncanakan. Jadi agar kita mengetahui apakah produk tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, evaluasi pada variansi desain itu juga sangat penting dalam meningkatkan daya tarik konsumen terhadap produk kami melalui sampel yang dibuat. Dengan memperhatikan hal tersebut, tidak akan terjadi variansi desain yang monoton dan variansi warna yang terlalu kontras. Pada proses produksi sampel ini, kami juga melakukan perhitungan waktu yang digunakan untuk membuat 1 unit produk botol kaca hiasan atau yang kami sebut bocah. Perhitungan waktu ini digunakan untuk menghitung kapasitas produksi yang bisa dihasilkan dalam waktu 1 hari, sehingga dapat dihitung kemampuan maksimal produksi. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kami akan melakukan uji pasar. Jadi pada tahap ini dapat dilakukan setelah beberapa sampel yang diproduksi itu telah selesai. Kemudian, dalam kegiatan penjualan, penguji pada pasar harus mempunyai beberapa model atau warna untuk mengetahui tingkat pemilihan konsumen terhadap botol kaca hiasan dan untuk mengetahui varian atau warna apa yang paling populer di kalangan konsumen. Setelah satu tujuan dilakukannya pengujian pada pasar ini adalah untuk mengetahui respon atau tanggapan dari konsumen terhadap produk yang kami buat. Jadi respon yang diharapkan adalah umpan balik dan masukan konstruktif dari konsumen yang berupa masukan dan kritik terhadap produk yang meliputi desain dan kualitas produk. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada hasil usaha. Jadi hasil usaha ini ada pencapaian dan hambatan.
Untuk pencapaian sendiri, dari semua tahap yang telah kami lakukan, mulai dari survei bahan baku sampai tahap pengujian pasar, kami berhasil untuk menciptakan produk akhir botol kaca hiasan atau bocah yang menurut kami dapat dijual kepada konsumen dan sesuai dengan selera konsumen berdasarkan hasil pengujian pasar yang telah dilakukan. Hasil akhir dari produk yang kami buat dapat dilihat sebagai berikut. Ini berikut contohnya. Dan untuk hambatannya sendiri, jadi pada saat tahap pengujian pasar, kami menemukan beberapa hambatan dalam melaksanakan usaha dan penjualan produk kami berupa adanya pesaing atau kompetitor lain yang memiliki kapasitas produksi dan desain yang lebih banyak. Dari hambatan inilah kami akan mengembangkan ide-ide kreatif serta inovatif lebih lanjut, serta meningkatkan kapasitas produksi kami agar dapat menjual dalam jumlah yang lebih banyak. Tidak lupa, kami juga akan melakukan peningkatan terhadap produk kami dan menjadikan wirausaha berdikari yang peduli dengan lingkungan bersih dan pemanfaatan daur ulang sampah untuk mengurangi sampah botol kaca di laut. Oke, untuk selanjutnya saya Amalia Safitri dengan nomor pokok mahasiswa 206605413. Selanjutnya ada potensi pengembangan usaha. Kami melihat bahwa usaha yang kami jalankan ini masih mempunyai banyak potensi ke depannya. Alasannya adalah karena ternyata minat konsumen terhadap produk kami cukup tinggi, dan penjualan produksi pertama kami cukup sukses hingga kami menyimpulkan bahwa masih ada ruang lebih bagi usaha kami untuk tumbuh. Oleh karena itu, kami bersama-sama akan terus menjalankan usaha ini lebih lanjut dan mencoba untuk mengeluarkan varian dan produk baru ke depannya yang lebih berkualitas dan inovatif, agar usaha kami bisa menjadi salah satu usaha besar di Indonesia serta tidak lupa untuk memenuhi misi SDG. Next. Lalu untuk kesimpulan, botol kaca hiasan atau bocah merupakan produk yang terbuat dari botol kaca bekas. Kami memilih untuk membuat produk ini karena melihat banyaknya botol bekas yang tidak terpakai dan akhirnya terbuang ke laut. Produk ini dibuat untuk berkontribusi ke salah satu tujuan SDG, yaitu kehidupan bawah laut. Dengan produk ini, kami yakin dapat berkontribusi dalam misi tersebut, karena mengurangi sampah botol kaca. Lalu ada saran, banyak hal yang masih harus diperbaiki dalam proses usaha kami setelah melihat kekuatan produksi kompetitor. Kami sadar bahwa produk kami masih kurang akan jumlah dan variasi. Oleh karena itu, ke depannya kami akan mencoba untuk meningkatkan hal-hal tersebut, karena kami berkomitmen untuk menyesuaikan usaha ini ke depannya. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.